Salam Singa. Selamat berjumpa kembali anak-anak di ruang belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, operasi hitung dikerjakan berturut-turut dari sebelah kiri. Jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka operasi hitung tersebut harus dikerjakan terlebih dahulu. Dalam pengerjaan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, lihatlah bentuk pecahan, apakah pecahan tersebut dominan atau tidak. Yang kedua, jika pecahan pada operasi hitung mempunyai bentuk yang sama, maka lakukan operasi hitung tersebut sesuai dengan bentuk pecahan itu. Yang ketiga, jika pecahan pada operasi hitung mempunyai bentuk yang berbeda, maka terlebih dahulu kamu ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian lakukan operasi hitung sesuai dengan bentuk pecahan tersebut. Agar lebih jelasnya, kita lihat contoh yang pertama. 1,5 ditambah 2,4 dikurangi 2,6. Pada soal di atas kita lihat bahwa bentuk pecahannya sudah sama, yaitu pecahan desimal. Untuk itu kita bisa langsung mengerjakannya. Kita lihat bahwa dalam soal ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan, di mana kedua operasi tersebut berkedudukan sama. Maka menurut aturannya kita akan mengerjakan operasi yang paling kiri terlebih dahulu. Kita lihat operasi yang paling kiri adalah operasi penjumlahan antara 1,5 dan 2,4. Anak-anak, dalam menjumlahkan pecahan desimal, yang perlu kamu perhatikan adalah letak tanda komanya harus sejajar seperti yang kamu lihat ini. Setelah itu kita akan menjumlahkan sama seperti kita menjumlahkan bilangan bulat. Kita lihat 5 kita jumlahkan dengan 4 menjadi 9. 1 kita jumlahkan dengan 2 menjadi 3. Jadi 1,5 ditambah 2,4 hasilnya adalah 3,9. Setelah itu 3,9 kita akan kurangkan dengan 2,6. Dalam pengurangan pecahan desimal, kalian juga harus memperhatikan kedudukannya. Ya, kita lihat bahwa letak komanya harus sejajar seperti yang kalian lihat pada layar. Kita lihat 3,9 dikurangi 2,6, kita kurangkan seperti pengurangan pada bilangan bulat. 9 kita kurangkan 6 hasilnya 3, sedangkan 3 kita kurangkan 2 hasilnya adalah 1. Jadi 3,9 dikurangi 2,6 hasilnya adalah 1,3. Jadi 1,5 ditambah 2,4 dikurangi 2,6 hasilnya adalah 1,3.
Contoh yang kedua, 2,2 ditambah 1/4 dikurangi 1,25. Pada soal di atas kita lihat ada bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Karena kedudukannya sama, maka kita akan mengerjakan operasi yang letaknya di paling kiri, yaitu operasi penjumlahan. Kita kerjakan 2,2 ditambah 1/4. Kita lihat di sini bahwa kedua pecahan ini berbentuk berbeda. Yang satu adalah pecahan desimal dan yang satunya adalah pecahan biasa. Karena bentuknya berbeda, maka kita ubah terlebih dahulu semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. 2,2 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 22/10. Sedangkan 1/4 sudah dalam bentuk pecahan biasa, sehingga tidak perlu kita rubah kembali. Setelah kita rubah, kita lihat di sini bahwa penyebut pada kedua pecahan tersebut adalah berbeda. Karena pada penjumlahan syaratnya adalah penyebutnya harus sama, maka kedua penyebut tersebut kita samakan dengan memakai KPK. KPK dari 10 dan 4 sini adalah 20. Maka penyebutnya kita jadikan ke 20. 10 menjadi 20 kita kalikan dengan 2. Maka 22/10 sama dengan 22 kali 2/10 dikalikan 2. Sedangkan 4 menjadi 20 kita kalikan dengan 5. Maka 1/4 sama dengan 1 kali 5/4 kali 5. 22/10 ditambah 1/4 sama dengan 44/20 ditambah 5/20. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menjumlahkan pembilangnya. 44 ditambah 5 hasilnya adalah 49. Jadi 22/10 ditambah 1/4 hasilnya adalah 49/20. Selanjutnya 49/20 kita kurangkan dengan 1,25. Kita lihat di sini bahwa kedua pecahan tersebut berbentuk berbeda. Satunya adalah pecahan biasa, sedangkan satunya adalah pecahan desimal. Karena bentuknya berbeda, maka kita jadikan terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 49/20 dijadikan pecahan biasa tetap karena 49/20 sudah dalam bentuk pecahan biasa. 1,25 kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 125/100. Jadi 49/20 dikurangi 1,25 itu sama dengan 49/20 dikurangi 125/100. Kita lihat di sini bahwa penyebut kedua pecahan tersebut adalah berbeda. Maka apabila pecahan tersebut dapat dikurangkan apabila penyebutnya sama. Untuk menyamakan penyebut kita pakai KPK. KPK dari 20 dan 100 adalah 100. Maka penyebutnya kita jadikan ke 100.
Kita lihat di sini 20 menjadi 100 dikalikan dengan 5, maka 49 per 20 itu sama dengan 49 dikali 5 per 20 dikali 5. Sedangkan 125 per 100 penyebutnya sudah 100, maka tidak perlu kita rubah lagi. Jadi 49 per 20 dikurangi 125 per 100 itu sama dengan 245 per 100 dikurangi 125 per 100. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa mengurangkan pembilangnya. 245 dikurangi 125 hasilnya adalah 120. Jadi 49 per 20 dikurangi 125 per 100 itu hasilnya adalah 120 per 100. Maka dari soal di atas jawabannya adalah 120 per 100. Kita lihat contoh yang ketiga. 1,55 ditambah 2,4 dikurangi 2,6. Kita lihat pada contoh di atas bahwa semuanya dalam bentuk pecahan desimal. Jadi kita bisa langsung mengerjakannya. Karena penjumlahan dan pengurangan kedudukannya adalah sama, maka kita akan mengerjakan terlebih dahulu operasi penjumlahannya. 1,55 kita jumlahkan dengan 2,4. Kita lihat seperti pada layar. Kalian perhatikan cara peletakannya, di mana tanda komanya harus sejajar. Setelah itu kita akan menjumlahkan sama dengan penjumlahan bilangan bulat. 5 karena di bawahnya tidak ada angkanya, maka kita asumsikan adalah 0. 5 ditambah 0 hasilnya adalah 5. 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Dan 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Jadi 1,55 ditambah 2,4 hasilnya adalah 3,95. Selanjutnya 3,95 kita akan kurang dengan 2,6. Kalian perhatikan cara peletakannya, di mana tanda komanya harus sejajar. Seperti pada pengurangan bilangan bulat, kita kurangkan 5 karena di bawahnya tidak ada angka, maka kita anggap 0. Jadi 5 dikurangi 0 adalah 5, 9 kurangi 6 adalah 3, dan 3 dikurangi 2 adalah 1. Jadi 3,95 dikurangi 2,6 hasilnya adalah 1,35. Sehingga 1,55 ditambah 2,4 dikurangi 2,6 hasilnya adalah 1,35. Selanjutnya kita lihat contoh yang keempat. 2,2 ditambah 1/4 dikurangi 1/2/5. Pada soal di atas kita lihat bahwa dalam bentuk pecahannya berbeda. Ada yang desimal, ada yang dalam bentuk pecahan biasa, dan ada yang dalam bentuk pecahan campuran. Dan kita lihat di sini pada soal operasi hitungnya adalah penjumlahan dan pengurangan, di mana kedua operasi tersebut berkedudukan sama kuat. Maka kita akan mengerjakan operasi penjumlahannya terlebih dahulu.
2,2 ditambah 1/4. Karena bentuk pecahannya berbeda, maka kita jadikan dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 2,2 dijadikan bentuk pecahan biasa menjadi 22/10. Sedangkan 1/4 karena sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka tidak perlu kita rubah kembali. Kemudian kita lihat di sini bahwa penyebut pada kedua pecahan tersebut berbeda. Karena berbeda, maka kita akan menyamakan dengan KPK. Kita cari KPK dari 10 dan 4 adalah 20. Maka kedua penyebut tersebut kita jadikan ke dalam 20. 10 menjadi 20 kita kalikan dengan 2. Maka 22/10 sama dengan 22 kali 2 per 10 kali 2. Sedangkan 4 agar menjadi 20 kita kalikan 5. Sehingga 1/4 sama dengan 1 kali 5 ditambah 4 kali 5. Hasil dari 22 kali 2 adalah 44. 10 kali 2 adalah 20. Sedangkan hasil dari 1 kali 5 adalah 5. 4 kali 5 adalah 20. Maka 22/10 itu ditambahkan dengan 1/4 itu sama dengan 44/20 ditambahkan dengan 5/20. Hasilnya adalah 49/20. Selanjutnya 49/20 itu kita kurangkan dengan 1/2/5. Karena di sini juga bentuk pecahannya berbeda, satu biasa, satu adalah campuran, maka kita jadikan dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 49/20 karena sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka tidak perlu kita rubah lagi. Sedangkan 1/2/5 kita rubah menjadi pecahan biasa adalah 1 kali 5 ditambah 2, hasilnya adalah 7/5. Karena kedua pecahan tersebut penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dengan menggunakan KPK. KPK dari 20 dan 5 adalah 20. Maka penyebutnya kita jadikan ke per 20. 49/20 karena sudah sama penyebutnya 20, maka kita tidak rubah lagi. Sedangkan 5 menjadi 20 dikalikan 4. Jadi 7/5 sama dengan 7 dikalikan 4 per 5 kalikan 4. Jadi 49/20 dikurangi 7/5 adalah 49/20 dikurangi 28/20. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa mengurangkan pembilangnya. 49 dikurangi 28 adalah 21/20. Kita lihat contoh yang kelima. 25% ditambah dalam kurung 4,25 dikurangi 2, 1/4 tutup kurung. Di sini kita lihat bahwa ada tanda kurungnya, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi di dalam tanda kurung. 4,25 dikurangi 2, 1/4, di mana kedua pecahan tersebut bentuknya berbeda, maka kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa menjadi 425/100 dikurangi 9/4, di mana 9/4 itu 9-nya hasil dari 2 kali 4 ditambah 1. Karena di sini penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. KPK dari 100 dan 4 adalah 100.
maka penyebutnya kita jadikan ke per 100. Pada 425 per 100 penyebutnya sudah sama-sama 100, maka tidak perlu kita rubah kembali. Sedangkan 4 menjadi 100 kita kalikan dengan 25, maka 9 per 4 itu sama dengan 9 kali 25 per 4 kali 25. Jadi 425 per 100 dikurangi 9 per 4 hasilnya adalah 425 per 100 dikurangi 225 per 100. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita kurangkan menjadi 200 per 100. Selanjutnya 200 per 100 ini kita akan jumlahkan dengan 25%. Kita lihat di sini bentuk pecahannya berbeda, satunya persen, satunya pecahan biasa. Maka kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 25% diubah menjadi pecahan biasa menjadi 25 per 100 ditambah 200 per 100. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa langsung kita jumlahkan, yaitu 25 ditambah 200 hasilnya 225 per 100. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pembahasan kita tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Ibu harapkan kalian kembali mengulang video ini dari depan sehingga kalian akan lebih memahaminya. Baik anak-anak, sekian dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat belajar.